Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kuliah kalkulus. Topik kali ini adalah pengintegralan secara numerik bersama saya Anwar Mutagin. Sebagai pengantar, teorema dasar kalkulus memberikan cara yang mudah untuk menghitung nilai integral tentu dari suatu fungsi, asalkan kita bisa mencari anti turunannya. Tentu saja fungsi tersebut harus kontinu dan terbatas pada interval pengintegralan. Namun, untuk persoalan seperti ini, fungsi fx sama dengan akar x pangkat 3 ditambah 1, fx sama dengan sinus x kuadrat, dan ft sama dengan 1 plus t dibagi 1 plus t kuadrat. Fungsi-fungsi tersebut tidak mudah untuk mencari turunannya. Oleh karena itu, kita harus cari cara untuk menghitung nilai integral ini, ya tentu saja larinya ke numerik ya. Nah, kalau diperhatikan fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan ini jelas kontinu dan terbatas pada selang pengintegralan, sehingga fungsi ini terintegralkan. Nah, untuk menghitung nilai integral ini dengan f seperti pada slide sebelumnya tadi, kita bisa kembali ke jumlah Riemann, di mana di situ didefinisikan integral tentu. Tapi kali ini kita akan cari jumlah Riemann dengan mengambil titik penandanya pada setiap subinterval pada bagian ujung kiri, titik tengah, atau ujung kanan. Jadi pada setiap subinterval, jadi kita akan mempartisi seperti dalam definisi integral Riemann. Kemudian pada setiap subinterval itu kita bisa mengambil ujung kiri atau titik tengah atau ujung kanan subinterval tersebut sebagai titik penandanya. Nah, ini adalah titik penanda untuk ujung kiri. X dot i-nya adalah xi kurangi 1. Nah, xi kurangi 1 itu adalah x0, gitu ya. Jadi secara umum xi kurangi 1 itu sama dengan x0 ditambah i kurangi 1 dikali panjang subintervalnya. Nah, dalam hal ini kita akan buat panjang setiap subintervalnya sama, yaitu b dikurangi a dan b-nya adalah batas pengintegralan, dibagi n. Jadi kita bagi menjadi n buah partisi. Nah, ini kalau yang diambil adalah ujung kanan, titik penandanya. Jadi a plus i dikali b kurangi a dibagi n. Jadi selisih 1. Kemudian ini titik tengah, berarti ujung kiri, ujung kanan ditambahkan bagi 2. Hasilnya seperti ini. Jadi bedanya di situ ya. Nah, jadi jumlah Riemann kiri, maksudnya menggunakan titik penandanya tuh ujung subinterval sebelah kiri, dihampiri oleh ini, yaitu sigma i dari 1 sampai n, f, ini x i dotnya, dikali panjang subintervalnya atau delta x-nya, yang dibuat sama. Nah, kalau ini yang kanan, ya bedanya di sini ya. Dan ini yang tengah. Kemudian ini adalah ilustrasinya. Ini dari ujung kiri, lihat. Ini yang dipakai untuk mencari lebar persegi panjang tersebut. Ini ambilnya ujung kanan untuk mencari lebar persegi panjang tersebut. Dan ini adalah titik tengah. Dan seterusnya. Nah, tentu ada galat yang dihasilkan karena dengan mengambil n tertentu, sekian partisi itu tidak akan sama dengan nilai integral sebenarnya. Sehingga memunculkan galat. Nah, ini adalah galatnya. Tentu saja galat bisa kita buat sekecil mungkin. Untuk ujung kiri seperti ini, en-nya sama dengan b kurangi a dikuadratkan dibagi 2n dikali f aksen c. Ini bedanya ada tanda negatif, sementara untuk titik tengah melibatkan turunan kedua.
B kurangi A pangkat 3 dibagi 24N kuadrat. C-nya anggota selang ini ya. Nah, nilai C itu dipilih sedemikian sehingga nilai ini atau nilai ini pada titik tengah memberikan nilai terbesar pada selang C. Memberikan nilai terbesar E maksudnya pada selang ini. Tapi prinsipnya adalah karena mencari turunan juga kalau fungsinya rumit tidak mudah. Prinsipnya semakin besar N, tentu semakin kecil error yang dihasilkan. Nah, ini contohnya, hitung nilai integral 0 sampai 2 akar X kuadrat plus 1 dx, dan galatnya untuk N sama dengan 20. Berarti A-nya 0, B-nya 2, N-nya 20. Nah, ini dengan jumlah kiri, seperti ini ya, B kurangi A bagi N, jumlahan ini. Jadi yang delta X-nya dipindahkan ke depan karena tidak memuat I ya. Kemudian, oh ya ini harusnya ya B-nya substitusi dengan 2, A-nya 0, N-nya 20 sehingga diperoleh 0,1. Kemudian di sini fx1 ditambah fx2, fx0 ditambah fx2 sampai fx 19 ya. Kemudian disubstitusi, ini kan x0 jadi sama dengan 0, x1 nya 0,1, x2 nya 0,2, dan terakhir x19 f1,9. Masing-masing ini kita cari nilainya di sini, yaitu fx sama dengan akar x kuadrat plus 1. Maka diperoleh ini 0, substitusi ke sini hasilnya 1. 0,1 dikuadratkan ditambah 1 hasilnya 1,01, ditarik akarnya ini hasilnya, dan seterusnya. Kemudian tinggal ini dijumlahkan, kalikan dengan 0,1, maka diperoleh ini. Nah, berikutnya adalah galat. Pertama kita cari dulu turunannya, turunan dari fungsi ini. Ini ya, menggunakan aturan rantai. X per akar X kuadrat plus 1. Oh, bukan aturan rantai. Ya, aturan rantai ya. Agar fungsi F ini maksimum, maka kita pilih C-nya sama dengan 2. Kalau dilihat fungsi ini adalah monoton naik. Sehingga dia akan nilainya maksimum kalau C-nya sama dengan 2. Ini juga sama ya, dia akan maksimum. Ini bukan F maksimum ya, tapi F aksen. Agar F aksen maksimum, maka C-nya sama dengan 2. Dan diperoleh F aksen 2 sama dengan 2 per akar 5. Substitusi ke sini. Diperoleh 0,89443. Jadi errornya untuk iterasi sampai 20, ya ini. Diperoleh 0,08944. Dengan demikian ini hasil integralnya dan galatnya tidak lebih dari ini. Begitu. Nah, untuk lebih jelas, mari kita hitung dengan Excel saja. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah I, XI, ya. Kemudian ini FXI. Ini adalah penandanya. Nah, ini sama dengan tadi ya, karena ini jumlah Riemann kiri ini sama dengan A gitu ya, A-nya kan 0, saya ambil dari sini aja, ditambah dalam kurung I dikurangi 1 dikali panjang subintervalnya, yaitu B kurangi A, yang ini ya, tapi dibagi 20. Ya, B kurangi A bagi 20. Kita peroleh nilainya ini 0 ya. Kemudian kita cari nilai fungsinya. Ingat fungsinya tadi akar X kuadrat plus 1. Jadi kita tuliskan akar itu perintahnya SQRT kalau di Excel. Ini dikuadratkan ditambah 1.
Jadi akar X kuadrat tambah 1. Itu hasilnya 1,00. Ini dibuat 5 angka di belakang koma. Setelah itu tinggal kita copy saja ke bawah. Kita seret ya. Nah, diminta sampai 20. Oh, ada yang salah. Oke. Ini kalau di copy A dan B-nya ikut bergerak. Oleh karena itu kita kunci ya. B3 itu kita kunci supaya kalau di copy selnya tidak berpindah. A7 bergerak, kemudian B4 juga kita kunci. Sebetulnya ini ada shortcutnya untuk mengunci ini, tapi saya lupa. Nah, gitu, baru kita copy. Nah, seperti ini. Tinggal ini adalah sigma fxi, tapi belum dikali panjang interval di tiap-tiap ini, di tiap-tiap i gitu ya. Tapi langsung saja di bawah untuk mencari nilai integralnya, yaitu jumlahan ini tadi dikali, oke, tutup dulu, dikali B min A tadi ya. B-nya lihat di bawah ada juga. Ini B kurangi A, tapi kita bagi dengan 20. Nah, inilah nilai integralnya, 2,89683, sama dengan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana menghitung galatnya? Tadi galatnya itu B kurangi A kuadrat dibagi 2N dikali F aksen. Kita cari dulu F aksennya di sini. Tadi C-nya di situ ya. F aksennya adalah X dibagi akar X kuadrat plus 1. Dalam hal ini X-nya adalah 2. Jadi 2C ya. Bukan X tapi C tadi. Dibagi akar B sebentar. Oh ya, akar B yang ini nih. Ini kuadrat tambah 1. Itu nilainya. Sehingga galatnya sama dengan B kurangi A, ini B-nya 2, kurangi A-nya 0, kita kuadratkan, bagi dengan 2 kali, tapi dikurung ya, 2 kali 20, kemudian dikali dengan F aksen. Nah, ini adalah galatnya. Nilainya tentu sama dengan tadi, karena yang tadi itu diperoleh dari sini. Jadi nilai integralnya adalah 2,89683 dengan galat tidak lebih dari 0,08944. Begitu ya. Biasanya kalau dari kiri itu nilainya lebih kecil daripada sebenarnya, maka galatnya ini positif. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan jumlah kanan? Nah, ini ya yang membedakan. Kalau jumlah kanan, ini tentu perhitungannya sama karena fungsinya sama. Hanya ini saja yang berubah. Ini bukan I kurangi 1, tapi I saja. Jadi ini bisa dihapus seperti itu. Nah, kita bagi begitu. Kemudian tinggal di copy. Ini saja yang di copy. Kalau yang sebelah kanan sudah sama. Nah, begitu. Ya. Diperoleh seperti ini. Kemudian galatnya masih sama, sebetulnya galatnya hanya di sini negatifnya. Jadi negatif dari ini semua. Ya, saya kasih negatif di sini. Oh, tapi nggak bisa negatif ya. Saya kasih aja 0 dikurangi gitu. Nah, ini adalah galatnya. Dan umumnya kalau dari sebelah kanan, nilai integralnya itu atau hampirannya lebih besar daripada nilai sebenarnya. Sehingga galatnya negatif gitu ya, tapi tidak selalu tergantung fungsinya juga.
Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan kiri dengan kanan ini saja, gitu ya, sebagaimana yang ada di rumus ini. Oke, berikutnya bagaimana kalau kita mengambil jumlah tengah. Titik penandanya adalah titik tengah dari tiap subinterval. Nah, tinggal diganti ini saja. Caranya sama dengan tadi ya. Hanya si ini, I, ini kan A7 itu kan I, dikurangi setengah. Gitu. Nah, tinggal di copy ke bawah. Prosesnya sama dengan yang kiri tadi ya. Kita copy ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Kalau kiri tadi mulainya dari 0, kanan mulainya dari 0,01, kalau ini dari 0,05 yang merupakan titik tengah antara 0 antara 0 dan 0,1 dan seterusnya. Diperoleh nilai integralnya seperti ini. Dan kalau diperhatikan nilainya berada di antara kiri dan kanan ya. Nah, menghitung galatnya ini agak berbeda karena melibatkan turunan kedua. Nah, mencari turunan keduanya agak repot, jadi kita tidak perlu menghitung galatnya, tapi tadi prinsipnya semakin besar N, tentu galatnya semakin kecil. Jadi kalau mau lebih akurat ya jangan sampai 20, tapi lanjutkan misalnya 50, 100, kan tinggal copy saja. Itu metode jumlah Riemann. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan sambil dipraktekkan. Nah, kita lanjutkan ke metode berikutnya, yaitu metode trapezoid atau metode trapesium. Nah, seperti ini partisinya ya. Jadi kalau tadi itu bentuknya persegi panjang, kalau ini trapesium. Jadi kalau tadi persegi panjang, kan selisihnya lumayan besar. Tapi kalau dibuat seperti ini, nah, jadi akan lebih mendekati lagi. Dan luas trapesium, masih ingat ya? Panjang ini ditambah panjang ini bagi 2 dikali tingginya. Panjang ini adalah fx0, panjang ini adalah fx1, dan panjang ini adalah delta x, atau boleh kita tulis h gitu ya, yaitu panjang subinterval. Dalam hal ini setiap subintervalnya dibuat sama, yaitu b kurangi a dibagi n. Nah, perhatikan tadi seperti yang saya contohkan di sini, luas partisi ke I seperti ini. Tadi ya, yang ini atau yang ini ditambah ini bagi 2 kalikan dengan ini. Lihat kursor ya. Nah, jadi nilai integral ini dihampiri sigma I dari 1 sampai N fx I kurangi 1 ditambah fxi dibagi 2 gitu ya, dikali delta x ya, ini delta x nya adalah b kurangi a bagi n, karena tadi di sini ada bagi 2 ya diikutkan ke sini aja, jadi b kurangi a bagi 2n. Ini uraiannya, kalau kita uraikan satu persatu suku demi suku, ini tidak memuat i, kita pindahkan ke depan. Selanjutnya adalah kalau i nya 1 maka diperoleh fx0 ditambah fx1, kalau i-nya 2, nah lanjut tambah fx1 ditambah fx3, dan seterusnya sampai seperti ini. Artinya nanti fx1 itu muncul 2 kali, fx2 muncul 2 kali, dan seterusnya sampai fxn kurangi 1 itu muncul 2 kali. Kalau fxn dengan fx0 hanya muncul 1 kali. Nah, seperti ini. Atau bisa kita tulis seperti ini, sigma ya. 2 dikali sigma I dari 1 sampai N kurangi 1, FA ditambah I B kurangi A dibagi N. Nah, ini FB, FA. Kemudian ini galatnya. Negatif B kurangi A pangkat 3 dibagi 12N kuadrat dikali F double aksen C. Prinsipnya sama tadi, C-nya adalah dicari sedemikian sehingga mengakibatkan turunan keduanya ini bernilai sangat paling besar pada selang pengintegralan itu. Tetapi melibatkan turunan kedua, mencari turunannya juga mungkin rumit ya. Oleh karena itu
yang penting intinya kalau n-nya semakin besar, maka errornya semakin kecil. Nah, sekarang kita akan hitung untuk fungsi yang sama tadi, integral dari 0 sampai 2 akar x kuadrat plus 1 dx menggunakan metode trapezoid dan n-nya 20. Kita balik lagi ke Excel. Nah, seperti ini. Jadi, ini kita mulai dari 0 berarti ya. Itu 0, 1 sampai 20 tentu saja. Ini kita geser aja ke bawah. Jadi ini 20. Seperti itu. Kemudian ini X0, X1 dan seterusnya. Ini ya. Ini sama dengan X A ya. Atau di sini biarkan aja nilainya 0 ya, yaitu nilai A yang ini. Sementara yang berikutnya lihat sini, itu sama dengan A gitu ya, ditambah I, ini yang I-nya, dikali, dalam kurung ya, B kurangi A, dibagi 20. Begitu. Nah, ini kita copy sampai I ke 19. Gitu ya. Ini ada yang salah lagi. Oke, maaf. Harusnya ini dikunci nih. B3 ini kita kunci supaya kalau di copy tidak tergerak ya. Ini juga sama dikunci karena B-nya kan nilainya tetap ya. Jadi pada saat di copy dia tidak bergerak. Nah, seperti itu. Baru kita copy atau di seperti ini aja. Nah, di sini peroleh 2 ya. Seperti itu. Kemudian ini fx0 ini sama dengan, ingat fungsinya akar x kuadrat plus 1. Jadi akar ini ya, kuadrat tambah 1. Oke, berikutnya ini juga sama, tinggal di copy saja ke bawah. Nah, ini tentu saja tinggal dihapus. Berikutnya, nah, kalau fx0 yang ini koefisiennya 1. fx berapa yang terakhir? 20. Nilai koefisiennya juga 1, sementara yang lain 2. Berarti kita tambahkan 1 kolom lagi. Ini adalah koefisien. Seperti yang ada di rumus itu. Nah, sementara di sini 1. Nah, ini ya. 1, 2, 2, 2, 2 sampai ke 19 dalam kasus ini. Dan yang ke-20-nya adalah ini. fx20 maksud saya. Ini 1. Nah, kemudian berarti kita harus mengalihkan ya f kali k itu ya. Saya tuliskan begini saja. Ya, ini sama dengan ini kali ini. Sebetulnya mengkopinya bisa sekalian ya. Nah, begitu. Baru di sini nilai integral itu sama dengan jumlahan ini tadi. Jumlahan ini ya. Di sini dikalikan ini B kurangi A dibagi 2N. Nah, langsung aja B kurangi 2A-nya itu sajalah 2 kurangi 0 gitu ya. 2 kurangi 0 dibagi 20.
dibagi 2 kali 20. Nah, begitu, tutup. Nah, inilah nilai integralnya. Mirip dengan yang metode Riemann bagian titik penandanya titik tengah itu. Errornya tidak perlu kita hitung karena mencari turunannya juga rumit ya. Jadi kalau mau lebih besar ya tentu diperpanjang saja si n-nya itu diperbesar. Nah, itu metode trapezoid. Trapezoid ya. Jadi ini adalah metode trapezoid. Atau metode trapesium. Nah, kita lanjutkan lagi ke metode berikutnya yaitu metode atau aturan Simpson. Kita lanjutkan ke metode berikutnya yaitu metode Simpson tadi yang saya sudah sebutkan atau metode parabolik. Ada beberapa, yang ini namanya 1/3 ya. Nah, yang biru ini adalah kurva yang akan kita cari nilai integral dari A sampai B. Kita potong-potong tapi motongnya harus genap. Si n-nya itu harus genap. Nah, yang tadi 20 jadi pas gitu ya. Nah, caranya tuh kira-kira begini. Ini ada dari x0 ini menghasilkan fx0, dari x1 ini fx1, kemudian x2 ini fx2, jadi ada 3 titik, kemudian diinterpolasi. 3 titik diinterpolasi itu menghasilkan fungsi kuadrat. Nah, bagian interpolasinya itu perlu mata kuliah yang lain ya. Jadi, ketemulah fungsi ini, kemudian diintegralkan, batasnya dari x0 sampai x2, menghitung luas ini. Begitupun yang ini. Jadi, 3 titik lagi ke sana, diinterpolasi, nah ini kan mirip ya, tidak sama persis pasti. Kemudian diintegralkan lagi, maka diperolehlah luas ini. Dan seterusnya. Makanya jumlah partisinya itu atau subintervalnya itu harus genap. Jadi n-nya itu harus genap. Nah, menghitung luas parabola ini pindahkan ke sini ya. Misalkan ini ada parabola nih. Y sama dengan AE kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian ini panjangnya H, ini panjangnya H. Kemudian ini C gitu ya. Panjang ini E, panjang ini D. Kalau ini ya diwakili berarti fx0, fx1, fx2. Maka luas ini sama dengan ini ya, H/3 dikali C plus 4T plus E. Membuktikannya pakai integral. Ya, integral fungsi fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan mengganti ABC-nya, diintegralkan pada selang ini, maka akan diperoleh ini. Nah, oke, itunya silakan kalau mau dicoba dilakukan saja. Tapi untuk sementara ya seperti inilah cara menghitungnya. Jadi nilai integral ini dihampiri oleh B kurangi A dibagi 2N fx0 ditambah fx1 ditambah 2 fx2 dengan cara yang tadi itu ya. Jadi 3 titik dicari fungsinya, kemudian cari luasnya. 3 titik berikutnya, sehingga kalau diuraikan, dilanjutkan sampai n, maka diperoleh seperti ini. Atau bisa ditulis dalam bentuk ini. Intinya begini, fx0, fx1, fx2, fx3 sampai fxn dengan pola koefisien ini 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 42 ini salah nih. Harusnya terakhirnya 42, terakhir baru 1. Gitu ya. Coba diperhatikan lagi polanya. Jadi 1, 42, 42, 42, terakhir 2, 4, 1. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Dan membuat perhitungan di Excel-nya ya sama saja dengan metode trapezoid, koefisiennya yang membedakan. Nah, di sini errornya, oh ya, tadi sudah saya sebutkan, n-nya itu harus bilangan genap. Jadi jumlah subintervalnya itu 20, atau 10, atau 30, atau 36, yang penting genap. Dan errornya ini melibatkan turunan keempat.
Ya, jadi agak rumit juga menghitung ini. Oleh karena itu errornya tidak usah kita hitung, cukup n-nya saja diperbesar untuk memperoleh hasil yang mendekati hasil sebenarnya, nilai integral sebenarnya. Nah, kita akan coba juga dengan fungsi yang tadi, yaitu integral dengan masalah yang tadi juga, integral 0 sampai 2 akar x kuadrat plus 1 dx. Ya, kembali ke Excel ya. Nah, seperti ini. Sudah saya kopikan di sini. Nah, prinsipnya di sini tuh sama seperti yang tadi ya. Ini isinya adalah A itu sendiri. X0-nya adalah A, yang berarti 0 ya. 0 gitu. Kemudian yang ini baru mengikuti rumus ini. Kalau coba ini perhatikan. Atau kalau enggak ini sajalah, ngikuti yang sebelum jadi sigma ini. fx1, fx2, fx3 gitu ya. Ini kan sama dengan A ditambah sebentar, ditambah I ya, I-nya tuh yang ini, dikali panjang subinterval, yaitu 2 kurangi 0 ya. Saya tidak pakai yang ini lagi, tadi lupa terus untuk mengcopy, untuk mengunci gitu. Jadi hasilnya ini. Jadi tinggal kita copy. Nah, ini sampai 20 ya. Oke. Setelah itu kita cari nilai fungsinya, yaitu akar. Nah, akar dari ini kita kuadratkan ditambah 1. Nah, begitu. Kemudian ini kita copy aja. Sama berarti dengan sebelumnya ya. Nah, sekarang koefisien yang membedakan. 1, 4, 2, 4, 2, nanti terakhirnya 4, 1. Jadi ini 1, 4, 2, gitu ya. Ini aja kita copy. Coba kalau kita copy ya. Oh, ini malah berkurang. Sebentar, supaya polanya jelas. Salah ya. Oke, gini aja. Copy manual ini. Untuk menggunakan software MATLAB atau Scilab itu lebih bagus. Kita copy lagi di sini. Nah, ini terakhirnya adalah 1. Gitu ya. Nah, sesuaikan 1, 42, 42, 42, terakhirnya 41. Tinggal kita kalikan. Ini dikali ini. Setelah itu kita copy. Nah, oh ini sudah ini ya, atau saya hapus dulu deh. Ini sama dengan jumlahan tadi ya. Ini kita jumlahkan semuanya. Dikali dengan, nah ini pengalinya B kurangi A dibagi 2 kali N. Gitu ya, dikali B-nya 2, A-nya 0 bagi 2 kali 20. Nah, ini hasilnya. 4,43. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ini ngitungnya. Coba kita ubah menjadi ya 5 angka di belakang koma deh. Ya, kalikan 4. Kemudian dijumlahkan. Nah, ini hasilnya. Jadi jumlahan itu dikali 2 per 40. Diperolehlah 4,43. Tapi ini hasilnya lebih besar ya daripada nilai sebelumnya. Mudah-mudahan tidak salah hitung. Tapi seperti itu caranya ya. Ini kan X0
X1, X2 ya, X3 dan seterusnya sampai di sini. Nah, begitu ya. Jadi lebih mudah pakai yang atas ini karena kita tinggal menambahkan koefisien aja. Nanti masing-masing kita kalikan dengan koefisiennya. Baik, kita lanjutkan. Setelah saya cek ini ada kesalahan rumus tadi ya yang saya tampilkan tadi. Ini harusnya pembaginya adalah 3N. Pembaginya 3N, sebelumnya itu 2N. Kemudian galatnya negatif B kurangi A pangkat 5, sebelumnya pangkat 4. Kemudian di sini tadi 2I kurangi 1 harusnya 2I. Nah, jadi ini ada kesalahan di sini. Kesalahannya di bagian akhir saja, yaitu di sini harusnya dikali ini 3 ya. Karena B kurangi A dibagi 3 kali N. Gitu ya. Nah, maka hasilnya mirip dengan trapezoid maupun yang titik tengah. Nah, kembali ke slide-nya setelah saya perbaiki. Yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini harusnya ya. Dan tadi sudah diperbarui. Dan ini harusnya XN kurangi 1 nih. Ini banyak salah ketik ya. Ini harusnya XN kurangi 1. Tapi patokannya ini sajalah kalau begitu. Bagian atas nih. Fxn itu Fb, Fx0 itu Fa. Ya, tidak konsisten. Tapi tidak apa-apa. Begitu cara menghitungnya. Jadi dengan Excel kita bisa menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang eksak. Itu saja, mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.